Dalam memanfaatkan momentum Idul Fitri, setiap tahunnya masyarakat Indonesia selalu pulang ke kampung halaman atau mudik dengan tujuan bertemu keluarga atau orang tua. Walau istilah mudik banyak mengundang pertentangan, biasanya terminologi mudik ini merujuk pada perjalanan pulang ke kampung halaman. Dalam tulisan Nanik Herawati, seorang dosen Universitas Widya Dharma Klaten yang berjudul Lebaran Menjadi Magnet untuk Mudik bagi Masyarakat Jawa menyebut, istilah mudik berasal dari bahasa Jawa ngoko, yaitu mulih dilik atau pulang sebentar. Nanik Herawati juga menjelaskan perbedaan istilah mudik yang berasal dari Jakarta. Di Jakarta, kata mudik berasal dari kata udik, yang merujuk pada istilah desa atau kampung. Sehingga bisa disimpulkan bahwa mudik adalah kembali ke kampung halaman. Menurut Nanik Herawati, mudik di Indonesia biasanya tidak lama, hanya sekitar 1 minggu saja. Setelah itu, para perantau kembali ke kota untuk bekerja. Nanik Herawati menambahkan bahwa sebetulnya bagi masyarakat Jawa, mudik bukan sekedar ritual pulang kampung. Saat mudik, para perantau balik ke desa juga untuk membersihkan pusara atau makam leluhurnya. Tak lupa pula mendoakan arwah mereka dengan membaca Al-Quran, zikir, serta tahlil, disusul kemudian prosesi tabur bunga. Sementara itu, Ahmad Karis Zubair, dosen Universitas Gadjah Mada, mempunyai pandangan lain terkait mudik. Dalam tulisan ilmiahnya yang berjudul Mudik, Ekspresi Cinta Manusia untuk Mulih, menyebut bahwa kata mulih dalam bahasa Jawa berarti pulang. Ahmad Karis juga mengartikan bahwa mulih adalah pulih, yang berarti sembuh dari kepenatan akibat menempuh perjalanan jauh usai meninggalkan kampung halaman yang menjadi bagian dari masa lalunya. Menurut Ahmad Karis, fenomena mudik menjelang Lebaran ini ditengarai sebagai hasrat manusia untuk memulihkan diri dari kerinduan terhadap asal-muasalnya, yakni kampung halaman dan keluarganya. Warisan urbanisasi Orde Baru. Para perantau yang memanfaatkan momentum Idul Fitri untuk pulang ke kampung halamannya bukanlah fenomena baru. Tradisi ini malahan sudah terjadi sejak era Orde Baru. Yang tidak disadari oleh masyarakat dari arus mudik dari kota besar ke desa atau daerah adalah fenomena urbanisasi di tanah air. Dalam tulisan Nusantara Meledak, Urbanisasi dan Dinamika Kependudukan karya Manuel Frank menyebut bahwa perpindahan penduduk dari desa ke kota atau urbanisasi ini mengalami kenaikan signifikan pada tahun 1970-an sampai mencapai puncaknya pada tahun 1980-an. Ia juga menyebut bahwa sejak tahun 1970, kebijakan politik dan ekonomi Indonesia mendorong aktivitas perdagangan yang tersentralisasi di kota-kota di Pulau Jawa. Kecenderungan di masa itu adalah memusatkan semua industri protektif di Jawa yang beruntung bisa menikmati kedekatan pasar dan ketersediaan infrastruktur. Dengan demikian, tulis Manuel Frank, masyarakat dari daerah datang berbondong-bondong ke ibu kota guna mencari penghasilan dan berharap hidup yang layak. Akibatnya, populasi penduduk di kota-kota Jawa mencapai lonjakan yang tajam. Namun, arus deras urbanisasi ini telah membuat pemerintah kota DKI Jakarta kewalahan dalam mengatur pemukiman maupun masalah tata ruang. Majalah Prisma edisi bulan Mei tahun 1977 menyebut bahwa pemerintah kota DKI Jakarta telah gagal dalam membendung para pendatang yang kian agresif dan menjadi momok baru bagi ibu kota Jakarta. Uniknya, bukan hanya Indonesia saja yang mempunyai tradisi mudik. Tradisi serupa mudik juga bisa ditemui di negara-negara lain walau momentum serta tujuannya berbeda. Sebut saja warga muslim di Cina yang terkonsentrasi di Yunnan dan Xinjiang. Mereka pulang ke kampung halamannya saat libur lebaran dan hari raya nasional, walau sebenarnya perayaan hari raya yang paling meriah di Cina dan puncak arus mudiknya terjadi saat Imlek. Menengok ke negara tetangga, yakni Malaysia, negara dengan mayoritas penduduk muslim tersebut menyebut mudik dengan istilah balik kampung,
yang berarti para perantau yang tengah bekerja di bandar atau perkotaan kembali ke kampung halamannya saat Hari Raya Idul Fitri tiba. Kegiatan open house yang sama seperti di Indonesia pun juga dijumpai di Malaysia. Sebagai sesama rumpun Melayu, warga Muslim di Malaysia beralasan terkait perihal keinginan mengunjungi makam para kerabat yang sudah meninggal sekaligus menyambung tali silaturahmi dengan sanak saudara. Warga Muslim Malaysia juga melengkapi hidangannya dengan opor ayam. Suasana berbeda dijumpai di negara-negara yang kental dengan budaya Arab, seperti Timur Tengah dan negara-negara Afrika. Perayaan Idul Fitri yang hanya setahun sekali di sana sangat eksklusif, sehingga dijadikan momentum untuk bertemu dan berkumpul dengan keluarga besar. Tradisi tuan rumah yang menyiapkan aneka ragam hidangan, sajian, dan pesta meriah juga dijumpai di sini. Tak lupa, masyarakat juga mendekorasi rumahnya masing-masing agar elok dipandang saat Hari Fitri tersebut.